Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Latifa dengan rekan saya Fika Nurul Aziza. di sini kami akan mewawancarai seorang tokoh narasumber yang terkenal luar biasa. Mungkin boleh dari Bapak Putu Fajar Archana untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak. Halo, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Saya Putu Fajar Archana, penulis, jurnalis juga. Terima kasih Nabila ya, Nabila sama aku siapa namanya? Fika. Sama Vika sudah berkunjung ke rumah saya di kawasan Bintaro. Baik. Setelah tadi kita berkenalan dengan Pak Putu Fajar Archana ini, saya sedikit ingin bertanya nih Bapak tentang bagaimana kabar Bapak pada hari ini. Ya, di daerah Bintaro sejak kemarin hujan turun ya, lebat sekali. Untung kalian datang, hujan belum turun. Mudah-mudahan sebentar lagi hujannya turun dan kita masih bisa cerita ya di sini. Saya kabar baik, saya baru pulang dari Denpasar, pulang kampung 2 hari yang lalu. Kalau boleh tahu untuk kesibukan atau kegiatan Bapak akhir-akhir ini apa nih Pak? Saya kan sebenarnya kan sudah mengambil dari Kompas ya, sudah pensiun ini tahun 2022 awal. Jadi tetapi sejak tahun 2022 itu masih diberi tugas oleh Kompas untuk tetap memegang rubrik sastra, yaitu cerpen di cerpen koran ya, kemudian juga cerpen di kompas.id dan puisi. Selain itu, kesibukan menulis saya setiap minggu menulis kolom di dunia blog untuk Kompas ID setiap hari Rabu terbitnya. Di luar kesibukan menulis, saya juga sedang mempersiapkan pertunjukan, sebuah pertunjukan teater nanti tanggal 7 Desember di Galeri Indonesia Raya di mana namanya, daerah Jakarta Pusat ya. Kemudian kesibukan lain sehari-hari di sela-sela waktu jeda menulis dan persiapan pertunjukan, saya juga melukis. Jadi biasanya pagi hari ya, punya studio di atas kebetulan, dan lukisan-lukisannya sudah makin lama makin bertumpuk juga. Itu saya kira kesibukan hari-hari yang hampir rutin tiap saat dilakukan. Baik, untuk kan kita sudah bertanya-tanya sedikit nih Bapak. Mungkin kita masuk ke dalam sesi wawancaranya aja ya Bapak. Mungkin boleh untuk teman saya. Pertanyaannya bagaimana sih Pak perjalanan karir Bapak di Kompas kemarin tuh, perjalanannya seperti apa dari awalnya itu? Saya masuk Kompas itu tahun 1994, lama ya. Iya. Kemudian menjadi koresponden lepas itu di Denpasar awalnya. Tapi sebelum itu, sebelum di Kompas, saya juga menjadi jurnalis. Awal-awalnya di koran lokal ya, di Denpasar tahun 1989. Jadi betul-betul memilih jurnalis itu tahun 1989, lama sekali. Setamat saya dari kuliah itu tahun 89, setahun. Lalu di situ juga setahun di sana, lalu pindah ke media lokal masih, sampai kemudian akhirnya saya sempat 2 tahun di majalah Tempo ya. Itu tahun 2000, bukan 2000, tahun 90 sampai di Bredel ya, tahun 92 sampai 1994 Tempo di Bredel. Lalu saya ya tetap ngotot masih jadi jurnalis ya, medianya sudah di Bredel. Akhirnya masuk Kompas tahun 94 sampai pensiun dini saya mengambil tahun 2022. Itu 28 tahun lebih di Kompas selama itu. Itu karir di jurnalistik ya. Gitu. Bertahan sekali ya Pak dari tahun 90. Iya, mungkin anak sekarang mungkin bingung deh ya, kok bisa ngapain sih lama-lama. Ya karena memang saya ya cukup keras kepala untuk
menekuni dunia jurnalistik ya. Walaupun sebelum menjadi jurnalis saya sudah menjadi penulis, mungkin belum sastrawan ya. Sudah menulis cerpen di beberapa koran dan majalah, sudah menulis puisi gitu, sudah memimpin sanggar bahkan di Denpasar. Gitu. Keren banget, lanjut Dila. Nah, kalau boleh tahu juga nih untuk Bapak sendiri terjun ke dalam dunia sastra itu sejak kapan dan apa yang membuat Bapak pertama kali tertarik terhadap dunia sastra dan kepenulisan ini sendiri, Pak? Di zaman saya mungkin belum ada media sosial, sudah pasti ya. Belum banyak ada, mungkin email juga belum ada. Saya SMA itu tahun 1981, tua banget ya. Di kelas 2 SMA itu saya mulai menulis di majalah dinding sekolah zaman itu. Jadi karena belum bisa bikin majalah yang print gini, jadi terpaksa bikin majalah dinding sama kawan-kawan gitu. Nah, saya nulis puisinya di sana di majalah dinding. Lebih banyak dipicu oleh adik kelas yang kebetulan pelukis. Bikin-bikinnya bagus sekali gitu. Begini, kalau kita tulis saya puisi di majalah dinding terus kamu gambar bikinnya gimana? Boleh gitu. Akhirnya rutin ya, itu setiap mungkin 2 minggu sekali kita ganti dengan puisi-puisi. Mungkin nggak ada yang baca juga. Saya memperoleh start ya, kebiasaan. Kemudian disitulah saya menyadari bahwa ternyata asik juga kalau nulis puisi gitu. Betul-betul otodidak, jadi nggak ngerti nulis puisi itu kayak apa. Ya saya tulis aja, terserah lah. Berarti Hasil dari membaca. ini aja ya Bapak, naluri aja ya Bapak? Iya, sangat naluriah karena belum belajar teori puisi. Kan di sekolah di SMA nggak ada dong pelajaran sastra. Yang ada dulu ya bahasa, lebih banyak kan bahasa. Ada sedikit puisi tapi tidak diajarkan bagaimana cara menulis puisi. Nah itu start yang pertama. Sampai kemudian saya memutuskan untuk kuliah di Fakultas Sastra Udayana ya. Karena saking cintanya gitu, saya asik banget ya gitu. Nulis puisi, baca puisi, ikut-ikut sanggar, mulai menjadi outsidernya lah di pinggirannya gitu. Saya nggak ikut ke dalamnya tapi mendengarkan orang membaca puisi kayak gitu gitulah. Itu awal mulanya sampai kuliah di sastra gitu. Terus sejarah singkatnya lah, kira-kira mulainya sudah sangat jauh ya. Oh, berapa lama itu Bapak? Berarti dari tahun SMA kelas 2, sudah 1983 lah. Oh, lama Jadi banget tinggal ya dihitung Bapak. aja sampai sekarang. Jadi udah merencanakan dari sekolah. Sudah, jadi itu mulai bukan sebuah keisengan ya. Waktu itu. Karena saya pikir majalah dinding kan kosong gitu ya, nggak ada yang ngisi gitu loh. Ada kacanya, ada dikmatik gitu lah. Terus kosong. Ini sayang sekali ya gitu. Saya nggak bisa nulis karena saya olahragawan waktu itu ya. Saya itu jadi olahragawan, jadi wakil sekolah untuk bulu tangkis, main bulu tangkis. Jadi opsi itu saya wakilnya untuk bertanding di luar sekolah. Nah, karena melihat ruangan yang kosong gitu kan kayak inilah akhirnya kan nggak boleh ada kertas kosong, itu siapa sih nggak mau gitu. Ini tulisin puisi, tulis tangan tuh yang pertama itu karena nggak ngerti mesin ketik itu kan belum punya kita. Iya. Tulis tangan aja, kabarin terus temennya gambarin pinggirnya di ilustrasi gitu. Akhirnya jadi pelukis nih teman yang satu. Dia kuliah di Jogja kemudiannya. Itu awal startnya tahun 83 lah kira-kira. Menjadi setelah di Fakultas Sastra ngambil jurusan sastra ya. Ketemu teman-teman yang komod itulah sesama hobinya ya. Itu juga kuliah kita gitu kan. Lalu ketemu kawan-kawan di luar, bikin sanggar lah sama mereka. Namanya Sanggar Minum Kopi dulu, terkenal tuh di Batu. Akhirnya terus menerus. Dari semua karya yang Pak Putu ini bikin itu inspirasinya dari mana sih Pak? Ya sehari-hari aja. Oh, Seperti yang sering saya ajarkan ya. Saya mulai memahami bahwa ternyata menulis itu kan nggak perlu harus pergi ke sungai duduk terus memandang pohon gitu ya. Jadi ya sudah apa yang ada di sekitar kita saya tulis waktu itu, puisi-puisi itu. Saya kan bertani ya, orang tua saya petani, jadi saya selalu ikut ke sawah di masa kecil itu. Ya tentang pertanian kebanyakan puisi tentang padi lah, tentang rumput, tentang bebek. Saya pengalaman bebek juga dulu.
tentang sapi, tentang air. Malam-malam kita harus cari air di sawah karena sawahnya nggak boleh kering kan, tentang panen, seputar itu. Jadi yang ada di sekeliling Bapak aja ya? Betul. Dan itu kemudian menjadi penting setelah saya menjadi mentor untuk menulis ya. Baru merasa, apa kita jauh-jauh ya menulis sesuatu yang nggak kita tahu gitu. Padahal ada di dekat kita. Ada, kue ini kan bisa, atau supa Iya. bisa kita tulis gitu. Teh ini juga bisa kita tulis. Hmm. Itu menjadi apa namanya ya, pemicu penting dalam perjalanan saya sebagai seorang penulis. Cari yang dekat aja gitu. Terutama yang dekat dengan perasaan kita ya. Melihat orang yang susah misalnya kan, kita pasti ada perasaan, itu kan perasaan mulai tumbuh kasihan banget ya. Nah, kasihan itu saya tulis gitu dalam bentuk puisi, atau orang yang mengalami musibah, atau bahkan tentang bencana tahun 76 itu. Saya kelas 5 SD ya sebenarnya, itu belum menulis sih memang, tapi sudah mulai merasa bahwa gelisah ya, kegelisahan itu saya nggak tahu nyalurinya gimana. Akhirnya baru ke sawah aja kan, saya membantu orang tua dari kecil, dari kelas 2 SD sudah diajak merantau dari desa itu, dari permukiman merantau ke desa lain, kemah saya jadi camping gitu loh. Ngangon bebek. Bebek itu kan pasti ditungguin di tempat di mana dia mencari makan dulu gitu. Angon bebek itu kita harus camping, buka kemah. Saya kelas 2 SD. Suka telat sekolah gara-gara saya berangkat sekolahnya dari kemah yang desa tetangga itu gitu loh. Lari saya sekolah. Jauh dari rumah ya Pak? Jauh dari sekolah SD-nya kan, dari apa, SD di kampung kan jauh, selalu telat. Nah, telat ya untung aja ada guru tetangga saya jadi guru, jadi nggak pernah dihukum ya. Karena dia tahu keadaan di rumah gitu. Itu memang telat karena memang dia ikut orang tuanya, ikut bapaknya awan bebek di desa tetangga. Jauh, bisa sampai 10 kilo dari rumah. Pengalamannya udah dibentuk dari kecil berarti ya Pak? Itu Ya? dia, dan itu penting banget kemudian ya setelah saya pergi dari kampung, di etos, terutama membentuk etos kerja, gak mudah menyerah, konsisten akan pilihan gitu. Itu semua tuh disiplin ya, disiplin. Walaupun sering telat, tapi saya sekolah. Iya. Telat tuh karena memang nggak ada transportasi apa-apa, saya belum bisa naik sepeda motor. Benar. Belum bisa naik sepeda kan, dia lari. Zaman itu nggak ada sendal loh. Sekolah tuh belum pakai sendal, apalagi sepatu. Telanjang kaki. Tahun 70-an. Jadi itu yang membentuk sosok inspirasi Bapak itu ya Pak. Jadi dari kecil sudah dilatih tentang dilatih tentang ketekunan Bapak juga kan dari Betul. kecil. Itu menjadi bukan hanya inspirasi ya, menjadi pembentukan karakter. Iya, benar. Bahwa saya bisa mengerjakan apa saja, dari bertani, ngurusin bebek, berjualan. Nah, saya berjualan es sama pisang goreng di rumah. Orang kalau beli pisang goreng di rumah saya itu sampai ngantri loh di dapur. Wow. Tahun 70-an. Karena kebetulan di depan rumah jalan pasar Lenteng, jadi belum ada pasarnya tuh masih di jalan, dia tumpah gitu. Depan rumah persis, itu saya bisa berjualan di sana. Kadang-kadang keliling bawa itu maka kue itu, terus olahraga ya, di zaman itu olahraga. Dalam waktu yang bersama saya kerjakan membantu bapak di sawah sampai malam-malam. Terus satu lagi yang penting, mengembara jadi nelayan. Selain bebek itu saya juga jadi nelayan sama bapak. Nelayan juga Pak. Malam-malam turun kan, kalau nggak bebek, kalau pas lagi di rumah, di kandang di rumah, nggak merantau kami karena panennya dekat kan gitu kan, ke kali kami. Itu bisa sore hari berangkat, nanti malam jam dini hari itu baru pulang. Sorry, di situ saya belajar merokok tuh, kacau itu. Berarti banyak Karena kedinginan. Iya. Banyak banget pengalamannya ya Pak, udah dari kecil. Saya tidak menganggap itu sebuah kepelaratan ya, tapi itu pembentukan karakter dan perjuangan. Iya, pembelajaran Justru untuk kedepannya juga. Itu yang bakal diingat terus ya Pak. Sampai Karakter kerja keras itu saya ambil dari situ tuh. Jadi kenapa sekarang saya bisa mengerjakan banyak hal setiap hari itu karena salah satunya terbiasa dengan itu.
Kalau Ya. kan yang kita tahu nih Bapak udah lama banget masuk ke dalam dunia sastra nih Pak. Manfaat dari sastrawan ini sendiri kalau menurut Bapak apa nih Pak yang dapat Bapak rasakan dari seorang sastrawan ini sendiri Pak? Sastra kan mengejarkan tidak hanya kita menulis ya. Iya. Menulis itu mungkin pada awalnya mungkin ada yang iseng ya, ada yang kayak saya ngisi ruangan ya kan, awal-awalnya begitu. Tapi dia mengajarkan suatu hal yang makin lama buat saya makin penting, yaitu soal bagaimana disiplin, tekun, kemudian yang penting juga mencari referensi, karena kita harus belajar di situ. Menjadi penulis harus belajar, kalau nggak belajar ya pasti stuck ya, berhenti. Dan secara substansi isi itu kita belajar etika, susila istilahnya kalau di Bali ya, tata cara bergaul, menghormati orang, dan penting adalah berempati. Gitu. Empati itu artinya kita merasakan penderitaan orang lain, merasakan kegembiraan orang lain. Itu dari sastra semuanya. Jadi banyak belajar juga ya Pak dari sastra ini. Itu manfaat yang mungkin tidak banyak orang rasakan ya. Ketika kita menulis, kan kita membuat semacam simulasi penghayatan yang sangat subtil ya terhadap objek yang sedang kita tulis, ya kan. Iya benar. Kita membentuk tukang sayur nih, misalnya lah, yang sering lewat setiap pagi. Saya pernah nulis dia nih, namanya Bang Ipin. Kan langsung ngobrol kan, baru tahu problem-problem dia gitu. Kita pikir kan lancar-lancar aja selama ini, ternyata di komplek ini banyak sekali rumah-rumah yang mengutang ke dia gitu loh. Bahkan ada yang sampai ngutang puluhan juta. Baru ketahuan setelah ngobrol itu aduh, terus kamu gimana caranya menanggulangi? Ya pinjem Pak. Terus ternyata orang itu kontrak di situ berhenti gitu loh, hilang dari simpati tadinya gitu. Kemudian saya berempati sama dia, terus akhirnya menjadi langganan dia tiap saat, Bang antar saya ke rumah gitu. Terus bentuk saya berempati sama dia ya, karena kasihan gitu, saya langsung bayar. Jadi kita kira kan kecil itu, pernah saya tulis di Kompas, kebayang seorang tukang sayur diutangi sampai puluhan juta oleh satu orang yang udah pindah dari sini ya kebetulan, yang hidupnya kelihatannya glamor, kaya raya gitu, tapi ngutang-ngutang Pak yang itu Pak di blok sekian gitu. Berapa ngutangnya? Kalau nggak salah 17 juta. Tukang sayur loh diutangi kayak gitu. Nah, itu sastra mengajarkan saya untuk berempati pada orang. Caranya mengapresiasi, memberi dia ditulis misalnya ya, kemudian secara pribadi, hubungan personal, saya akhirnya berlangganan sama dia. Stoknya masih ada pun saya beli sayur gitu loh, istilahnya gitu. Untuk berempati Sama terhadap dia, dia karena kan aja. kasihan orang kecil modalnya kan seberapa sih, orang sayur keliling di Belum baik capeknya. kayak gitu diutangi kayak gitu loh. Banyak, bukan hanya yang 17 juta itu ya, ini yang lari ya, kemudian yang puluhan gitu tuh yang kira-kira ya sampai ratusan ribu itu terus menerus ngambil aja, padahal kan dia harian hidupnya tukang sayur itu. Nah itu sastra mengajarkan orang untuk berempati, jadi secara subtil, diam-diam ada nilai-nilai yang kita pelajari, nilai-nilai persahabatan, persaudaraan, pertemanan ya, nilai-nilai bagaimana kerukunan hidup bersama orang lain. Sastra dapatnya nggak bisa diajarkan kamu harus bergotong royong, diajarin kamu gini caranya gotong, enggak. Sastra tuh ngajarin secara halus. Jadi dia berjalannya kayak kehidupan aja ya Pak. Jadi dia berjalan kayak mengalir gitu. Betul. Kalau orang membaca sastra itu jauh akan lebih memiliki empati dibanding orang yang tidak membaca. Secara keterampilan dia akan punya vocabulary kata-kata yang jauh lebih kaya dibandingkan dengan orang yang tidak membaca sastra ya. Lalu pada satu titik tertentu ketika dia menulis dia sudah bisa langsung karena dia sering baca. Itu kayak bukan ayam dan telur ya. Gitu. Jadi nah kalau novel saya kan sama itu saya nggak ada. Itu
isinya semi biografi sih. Jadi premnya, bingkainya itu pengalaman hidup masa kecil saya sama bapak dan kakak itu. Tapi novel itu bukan tentang hidup itu sebenarnya, bukan tentang biografi itu, tapi tentang mitos tentang apa namanya, ruatan itu ya, kalau di Jawa ruat itu ya pembersihan diri, di ajaran tentang bagaimana membersihkan diri. Tapi premnya, bingkainya itu pengalaman saya sama bapak pergi ke tempat lu bapak bercerita gitu, kira-kira tagnya coba. Kan tadi Bapak ada bilang, Bapak tadi ada membuat novel juga ya Pak? Iya. Peter Pan gitu ada. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang isu SARA dalam sebuah cerpen Pak? Jadi gini ya, kebetulan saya kan redaktur ya, cerpen dan puisi untuk di Kompas sampai sekarang. Walaupun istilahnya redaktur ya. Mau gak mau, untuk konteks Indonesia, jadi suku, agama, ras, dan antar etnis itu menjadi patokan yang paling pertama-tama harus dijaga. Bukan mau dihindari ya, tapi dijaga. Karena kita hidup dalam kultur multikultural. Dan multikultur itulah membuat kita harus mempertimbangkan. Bahkan itu menjadi pertimbangan utamanya. Karena apa? Karena isu ini sangat sensitif untuk konteks Indonesia. Mungkin konteks untuk orang-orang Barat, Eropa itu mungkin nggak jadi masalah ya. Tapi di kita punya kultur, etika, ya, tata aturan, konvensi gitu, yang masing-masing agama, suku, ras itu menganggap bahwa problem ini mau problem yang sangat sensitif. Apakah dia itu golongan minoritas, apalagi mayoritas gitu. Nah, pegangan kita kurangnya jangan sampai misalnya karya-karya kita, karya sastra kita, walaupun kita tidak berarti tidak boleh menggarap persoalan ras, etnis, agama itu boleh, kenapa tidak? Tapi jangan sampai mendiskreditkan, jangan sampai kita merendahkan, jangankan ras, agama, etnis, dan suku ya, kelompok aja. Dari kelompok aja kita harus betul-betul menjaga diri untuk tidak mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu yang bisa membuat problem-problem yang tidak perlu gitu. Makanya setiap dalam lomba atau kompetisi sastra di Indonesia selalu itu menjadi ukuran ya, tidak menyinggung soal-soal SARA akan dijelasnya. Maksudnya tidak boleh membuat tentang SARA, boleh, kenapa enggak? Cuman dalam konteks yang lebih misalnya saling memahami gitu. Jangan sampai kita menghina, jangan sampai menjudutkan, menjelek-jelekan apalagi gitu. Itu dijaga gitu. Nah, karya-karya kita bukan berarti tidak ada. Bahkan dalam 2 tahun terakhir cerpen pemenang itu di Kompas membahas soal agama sebenarnya, tapi perilaku yang menyimpang dari dalil-dalil agama. Misalnya oknum-oknum misalnya menggelapkan uang dari tempat suci ya, uang masjid, uang dari gereja, atau menggunakan jaringan tempat suci, jaringan gereja itu. Judulnya Keluarga Kudus kalau 2 tahun yang lalu di Kompas itu, tentang bagaimana pengurus gereja itu memungut uang dengan seenaknya gitu. Itu kan juga persoalan agama dan ini ya yang dibahas itu. Tapi dalam cerpen itu sama sekali tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan gitu. Karena memang kejadian-kejadian semacam itu banyak di tempat-tempat seperti itu. Orang mencuri kotak amal itu kan ada gitu, bukan tidak ada ya. Tapi kan bukan soal bagaimana dia melecehkan agamanya kan, tidak. Itu perilaku yang memang harus kita perangi gitu kan. Nah, cerpen itu banyak cerpen-cerpen kita ke arah situ. Di Kompas juga tiap saat ada cerpen-cerpen kayak gitu. Jadi tidak dihindari.
Berarti paling kita ini aja ya Pak untuk mungkin lebih diperhalus gitu atau Ya, tentang teknik aja. Iya, tentang tentang- cara mengatakannya. Kalau kita kasar ya orang menerimanya juga pasti reaksinya akan cepat. bagaimana cara kita menyampaikannya Iya, saja. betul. Sebagai seorang penulis, ada gak sih Pak tantangan dalam penulis itu? Terus juga bagaimana cara Bapak menghadapinya sebagai seorang penulis? Kemalasan. Banyak orang bilang writer block gitu ya. Iya. Buat saya nggak ada tuh writer block. Kalau kita disiplin. Bukan berarti saya karena sudah hampir 50 tahun menulis ya, dan sudah tahu bagaimana caranya mengatasi ya. Tapi memang disiplin itu harus. Dan saya beruntung itu diberikan oleh jurnalistik. Jadi saya itu salah satu penulis yang mungkin cukup beruntung ya, bagaimana saya menggunakan kedisiplinan ilmu jurnalistik dengan deadline itu kan kayak dunia ini skill deadline atau mati gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak bisa memenuhi tenggat waktu itu, ya mesti ditinggalin kan, pasti tidak akan termuat gitu maksudnya. Deadline atau mati itu kayak semacam mantranya orang jurnalistik ya. Nah seharusnya banyak pengarang itu menggunakan ilmu ini. Jadi sehingga tidak ada istilah writer block itu nggak ada. Kemalasan menurut hambatannya. Yang kedua, selain kemalasan, tidak disiplin tadi ya, mungkin juga banyak penulis kita mengalami problem nggak bisa mengembangkan cerita. Kalau dia menulis novel bisa macet di tengah jalan. Bukan nggak bisa, tapi mungkin dia tidak punya referensi. Kemalasan dalam mencari buku-buku referensi. Jangan dipikir menulis cerita itu mengarang bebas gitu. Boleh aja, tapi kan kepalanya harus diisi. Dengan cara membaca referensi. Itu juga satu soal yang kita kurang. Orang masih menganggap menulis itu bukan ilmu gitu loh. Jadi ya udah semua orang juga bisa gitu. Ya coba aja dulu gitu. Karena apa? Menulis itu tidak hanya seni berbahasa ya. Kita harus menguasai bahasa secara tuntas gitu. Yang akan kita gunakan untuk menulis jangan. Harus. Seseorang yang memiliki atau miskin punya kosakata, dia nggak mungkin bisa nulis. Percaya saya. Maka dia harus rajin baca. Itu nambah. Karena orang baca bahasa asing banyak. Kalau dia nggak pernah baca, nggak pernah dengerin, kan nggak nambah-nambah dong setiap hari. Itu kuncinya salah satunya. Gitu. Jadi dia harus baca yang haus itu baca apa saja dibaca. Maka dia punya tabungan pengetahuan yang cukup kaya. Itu satu hal bahasa dikuasai. Kedua, dia harus punya referensi. Jangan cuma baca novel kalau menjadi novelis. Maksudnya baca novel orang lain gitu ya. Boleh, bisa aja, bagus. Tapi bukan berarti tidak membaca buku-buku lain. Gitu. Cara membaca paling bagus penonton. Kalau malas baca novelnya, nonton aja Harry Potter gitu. Misalnya, tebal-tebal begini kan mahal ya. Kalau film kan bisa 35.000, 40.000 gitu. Nonton aja Harry Potter ulang di Netflix misalnya itu ada. Itu cara memperkaya kita, referensinya makin kaya. Nah, referensi itu penting bukan hanya pengetahuan, tapi belajar teknik bagaimana menarasikan seseorang yang sedang stres. Film mengajarkan kita untuk membayangkan secara visual. Visual itulah yang kita narasikan dalam bentuk teks gitu. Nulis teater, nulis naskah panggung itu perlu. Karena apa pengaruhnya? Bukan hanya visual itu, tapi pada bahasa tutur. Kan nggak bisa bahasa baku kita pakai untuk komunikasi yang informal. Silakan kamu makan ini ya. Enak sekali loh. Silakan dia kan gitu kan. Nah itu cara belajar kita. Visual itu gunanya itu. Sehingga nggak kaku tulisannya. Gitu. Jadi dalam mengambil ide-ide dari menulis itu nggak cuma dari membaca tapi menonton juga ya Pak? Menonton, wajib. Saya tiap saat kalau orang senggang pasti nonton saya. Anak-anak saya semua nonton. Bisa ke bioskop, bisa ke Netflix. Langganan sendiri kita. Setiap minggu pasti punya saya film seri baru untuk ditonton. Gitu. Di situ tuh kita dilatih untuk
menguasai bahasa dan itu ya kosakatanya apa, ternyata artinya ini ya. Ternyata penting membayangkan visual itu, orang berjalan itu kayak apa sih, membayangkan senja itu kayak apa sih, kan harus dialami toh. Kan nggak bisa cuma di karang-karang aja, nanti salah, senja merah tapi hujan tuh gitu. Biar ketika kita menulis kita sambil membayangkan juga ya. Orang lain merasakan, jadi orang merasa dekat, jadi engagement terhadap tulisan kita, jadi dia terlibat gitu di dalamnya. Itu paling sulit memang, bagaimana teknik kita agar pembaca kita atau penonton di antara kita merasa terlibat dalam persoalan yang sedang kita beber itu. Itu jurnalistik yang ngasih, bagaimana menggait pembaca dengan lead gitu istilahnya. Lead itu ya baru 3 kalimat aja, orang langsung gila ya, langsung baca lagi. Mungkin sekarang namanya lead bait ya. Jadi orang pembaca itu jadi tertarik ya Pak. Terikat dia. Iya. Itu menggait pembaca dengan kalimat pertama. Jadi itu ada ilmunya sendiri ya Pak? Ada, cerpen juga pakai itu. Timbang sedikit, saya tuh mau bikin workshop cerpen tanggal 17 Desember sampai 20 Desember di GIK situ. Umum atau? Umum gratis 4 hari. Terus syaratnya cuma bikin cerita 3 alinea gitu, nanti disubmit ke GIK ke situsnya. Itu tanggal 25 pengumumannya. Berarti saya ajarin nulis cerpen itu tadi itu selama 4 hari. Nanti kita coba datang nggak ya Pak? Saya kalau mau ini ikut aja. Kalau lolos seleksi. Kelasnya aku isinya cuma 30 orang. Oh, ada seleksinya juga ya Pak? Iya, makanya bikin cerita 2 alinea aja. Gitu, jadi itu ya yang cerita. Tantangannya itu tadi. Kalau boleh tahu nih Pak, akhir-akhir ini apa Bapak ada menerbitkan karya baru atau sedang menciptakan karya baru Pak? Oh ini yang terbaru Bapak? Ya. Bulan lalu, coba lihat bulan. Di dalam ini. Kalau nggak salah bulan September berapa ya? 2024. Ada rencana lagi gak Pak? Sajak cinta untuk kekasih senja. Jadi 2020. Ya, 2020. baru banget. Mungkin boleh diceritain sedikit ya Pak tentang tulisan ini Sajak Cinta untuk Kekasih Senja ini gimana gitu Bapak? Saya punya proyek sendiri ya. Kan selama ini kan ada opini bahwa puisi itu sulit. Orang menjadi penyair banyak, tapi nggak ada yang bagus. Orang awam mau nulis puisi juga ketakutan gitu. Puisi mau berat, susah nggak ngerti gitu kan. Nah, buku ini proyek pribadi yang mencoba menerangkan ya dengan karya bahwa menulis puisi semua orang bisa, semua masalah bisa. Curhat yang saya bilang tadi itu bisa ditulis sebagai sebuah puisi. Saya ini ada kelasnya kemarin itu, saya ngajarin bagaimana mengubah curhat menjadi sebuah puisi. Ini buku ini memang didedikasikan untuk melawan arus opini yang menyatakan puisi itu sulit, puisi itu berkerut-kerut gitu, puisi itu nggak ngerti orang gitu. Di buku ini orang diajak masuk ke wilayah yang bukan menggampangkan ya. Coba baca aja satu-satu puisi di situ, langsung menangkap maksudnya tanpa kehilangan keindahannya. Tetap dia artistik ya, tetap dia indah sebagai sebuah puisi, memenuhi syarat sebagai sebuah puisi, tapi langsung kayak kita mendapatkan maknanya itu langsung. Ini proyeknya, baca aja satu coba. Buat kamu kita. Ini aja nggak sembarangan aja. Coba disuarakan. Kamu biasa baca puisi, kamus. Baca. Baca yuk. Izin ya Pak. Ayo. Cinta buta. Sejak dulu kata orang cinta itu buta. Sejak aku mencintaimu, aku berusaha melek untuk menikmati keindahan cintamu. Langsung nangkep ya Pak. Tepat. Tapi kan dia tidak kehilangan sebagai sebuah puisi kan. Kan itu kan mulai dari
opini orang cinta itu buta. Coba saya bilang yang lain. Coba ini saya baca yang Ngawur aja. memesan cinta. Pernah kupesan cinta lewat ponsel. Sayang, kata admin, lapak sudah tutup menjadi layan internet. Mudah dijangkau anak-anak. Ya, Ini ya, Bu. langsung dapat lah. Iya. Maksudnya kan tahu kan. Berarti iya dia langsung ini. Tapi kan tetap pindahan sebagai puisi, dia tidak kehilangan esensi. Nah, buku ini memang maksudnya itu hampir semua 2 tahun saya kerjain setiap hari. Nah, buku baru sedang ini ya, sedang dirancang, buku esai saya yang ketiga. Jadi epilog saya kan mulai tahun 2019. Epilog contohnya ada sebentar. Epilog itu salah satu isinya kolom-kolom tulisan saya. Itu kalau boleh tahu semua buku Bapak atau Dari banyak teman yang ngirim-ngirim itu. Oh. Enggak ada di sini. Jadi film itu kolom saya di apa namanya, di Kompas ID. Jadi jangan orang ini kalian satu aja ya. Cuma saya berdua punyanya ini belum dulu. Itu ada tekanannya orang lain. Epilog itu esai tentang umum ya, esai budaya yang saya tulis tiap hari Rabu di Kompas ID. Sudah dibukukan baru satu kali itu tahun 2020. Esainya mulai ditulis 2019. Tiap hari Rabu sampai sekarang nggak pernah putus. Tiap hari Rabu pasti nongol. Kalau orang kan biasanya ada putus nulis ya karena disibuk apa saya apapun. Mau dia hari Rabu nulis pagi juga tetap terbit. Jumlahnya sudah ratusan. Nah, sebagian itu mau dibukukan yang kedua nih. Tahun ini dan tahun depan ini mudah-mudahan bisa terjadi. Itu ratusan tulisan bisa sebenarnya kalau semua ditampung itu sudah jadi 4 buku bisa. Dari 2019 kan baru 1 buku. Iya. Sekarang 2024 udah. Iya, udah berapa? Nggak pernah putus nih. Tiap hari Rabu berapa jumlahnya di kolom saya. Panjang kolomnya itu. Sampai 11.000 karakter. Good spaces. Kalau di koran kan cuma paling panjang kan 6.000 karakter. Saya nulis 11.000 karena dia online. Bukunya agak tebal segini lah, ada gambar saya. Itu mungkin mudah-mudahan tahun depan dalam waktu awal tahun itu bisa terbit. Lagi dikumpulin sama teman-teman Kompas. Semoga bisa terbit ya Pak bukunya tahun. Ya, itu buku yang ke-13. Wow. Ini yang ke-12. Mudah-mudahan. Gitu. Ada lagi? Udah. Nggak berasa nih Pak, kita udah berada di akhir kegiatan ya Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pesan kepada kita atau kepada anak generasi muda nih Pak untuk tidak menyerah dalam melakukan kegiatan menulis, karena yang kita tahu juga ya Pak bahwa kalau anak Gen Z pada umumnya ini kan mungkin merasa mudah bosan atau bahkan lebih memilih kegiatan lain nih Pak selain menulis berbagai karya. Nah mungkin bagaimana caranya untuk anak Gen Z ini bisa mengembangkan jiwa sastranya Pak, seperti menulis karya novel, membaca puisi atau sebagainya Pak. Dalam kultur visual Iya. era sekarang ini banyak orang berpikir bahwa apa yang mereka tonton itu sudah mewakili ekspresi menyeluruh dari satu generasi.
Nah, padahal sebuah visualisasi itu selalu akan terasa kurang lengkap dibandingkan dengan teks naskah. Karena apa? Karena satu penyebabnya ya, yang paling utama, visualisasi itu kan dia menyederhanakan teks yang rumit. Makanya kalau nonton film yang berasal dari novel, itu seringkali kita merasa nggak seindah novelnya. Betul sekali. Karena apa? Karena ada keterbatasan visual yang kita nggak sadar gitu. Ya. Kadang-kadang visual itu dia artifisial gitu. Dan imajinasi kita yang diwujudkan dalam bentuk visual itu dia memiskinkan gitu orang per orang. Padahal imajinasi itu sangat personal sifatnya gitu. Tetapi ketika visual ya diwakilkan oleh tafsir dari sutradara atau si pengambil kamera, ya kan itu satu sudut pandang kan, kita diarahkan untuk masuk ke dalam mata kameranya dia kan, gitu kan, kita nggak tahu di sampingnya ini apa gitu kejadiannya kan nggak tahu. Ya udah kamu lihat orang yang sedang berlari-lari di jalan aja, padahal yang ngejar di sini tuh kita nggak tahu. Itu keterbatasannya visual. Jadi sebenarnya visualisasi itu penyederhanaan dari teks yang rumit gitu. Dan mengingkari kemampuan berimajinasi dari seorang penafsir. Teks naskah itu justru memperkaya, membebaskan kita untuk menafsir seperti puisi. Coba aja dari puisi kalau dilakukan, kalau di visualisasi dilakukan, dia makin miskin gitu. Tapi kalau kita hayati sendiri, gila ada puisi ini indah banget gitu. Nah, keindahan itu di mana sebenarnya? Teks itu memicu aja, ya kan? Dia menuntun kita untuk melakukan sebuah penjelajahan imajinasi. Masing-masing orang, Sabira sama Vita, beda. Pasti beda. Menurut gue gak gitu, gue udah membayangkan warnanya rumputnya biru nih gitu. Dia nggak merah nih karena musim gugur. Baru dua aja udah berbeda. Itu buktinya. Kalau visual kamu ngeliat kan udah hijau aja, ya udah kamu percaya itu hijau gitu kan, gitu loh maksudnya. Visualisasi itu menyederhanakan, simplifikasi terhadap teks yang rumit itu, tapi dia nggak mampu sebenarnya. Itu salah satu pesan yang menurut saya, jangan sampai kita menomorduakan teks. Artinya buku itu tetap menjadi kebutuhan paling penting untuk memperkaya daya nalar, imajinasi, ya, memperkaya pengetahuan. Buku, teks yang kita baca, karena dia memberikan kita kebebasan untuk masuk ke dalam teks itu. Gitu. Kalau gambar nggak bisa, percaya saya. Itu keterbatasannya itu salah satu buktinya. Dia nggak bisa sekaya yang kita, kalau kita baca puisi, film lah, memang adegannya, tapi kan semua kekerasan segala macam itu kan dinyatakan di situ ya. Terus kita nggak bisa masuk ke dalamnya, ya udah percaya aja, itulah dia gitu loh. Jadi kesimpulannya, menulis itu salah satu metode untuk memperkaya ya kebatinan kita ya. Jadi penghayatan kita, kebatinan kita, kemudian juga meluaskan cakrawala berpikir kita. Itu hanya dengan menulis, tidak bisa dengan cara lain. Tidak bisa dengan menonton, tidak bisa dilakukan. Hanya dengan menulis. Dan tentu saja di ujung sininya kan membaca ya. Iya. Itu. Jadi pesan saya memang menulis harusnya semua orang bisa. Kalau kita benar-benar kepingin hadir sebagai manusia-manusia yang kreatif. Karena basicnya nulis. Mau nulis apa aja, nanti arahnya kemana-mana kayak saya lah. Basicnya kan nulis tadinya. Melukis kan belakangan, main teater kan belakangan. Nulis naskah teater belakangan. Tapi menulis ini basic. Kayak pengetahuan dasar gitu loh, sastra itu. Kan dia ilmu dasar ya. Dia lebih dekat sekali sama filsafat. Kalau kemampuan menulis sastra ini kita kuasai pertama kali, genrenya apapun nih, nanti ngelompat ke tari, ngelompat ke film, ngelompat ke panggung, ngelompat ke seni lain melukis, itu dengan sangat mudah kita bisa lakukan. Gitu. Oke?
Baik, baik, terima kasih nih Pak Putu telah memberikan sedikit pesan yang sangat menarik nih kepada kita para generasi muda untuk bisa terus mengembangkan jiwa sastranya ya Pak. Saya berharap juga semoga pesan yang tadi Bapak sampaikan ini dapat didengar dan diresapi oleh generasi muda pada masa sekarang. Baiklah, saya Sabila Latifa dan rekan saya Fika Nurul mengucapkan mohon maaf Bapak apabila ada kata-kata atau perbuatan yang telah kita perbuat, baik disengaja maupun tidak, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Putu karena telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai, Pak. Begitu saja, Pak. Terima kasih ya, Baik, terima Pak. kasih Sabila dan Vika sudah hadir jauh-jauh ya pergi ke Bintaro dari Bogor dan dari Kebagusan. Semoga apa yang saya berikan ya paling tidak yang paling sederhana bisa mewadahi tugas-tugas yang diberikan di kampus, dan di luar soal itu semoga pertemuan ini menjadi penting artinya ya bagi kalian berdua, sehingga bisa tertantang untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang penulis. Intinya gitu. Saya bisa nulis di 14 buku, ya kenapa generasi ini tidak bisa, harus lebih dari itu.